Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi pemirsa setia Sultan TV dimanapun Anda berada. Pada pagi hari ini Anda kembali terhubung bersama saya Hairunisa Araf di Bincang hari ini. Tentu sebelum kita membahas tema yang akan dibawakan, kami ingatkan kembali untuk pemirsa terus terhubung bersama kami di sosial media Instagram @sultantv.co dan juga @beritasultantv, Facebook kami @kreatifsultantv, dan beberapa tayangan yang akan disiarkan secara live streaming di YouTube Sultan TV. Nah, alhamdulillah pagi ini kita sudah bersama salah satu narasumber yang akan membahas salah satu kondisi yang lagi panas banget di Indonesia, apalagi kalau bukan masalah MK. Yang bahkan banyak, mungkin teman-teman juga di rumah udah melihat banyak banget berita-berita yang berseliweran, bahkan adanya sitkom-sitkom terkait cita-citaku tergantung dari MK. Nah, pagi hari ini nih, alhamdulillah kita sudah bersama Abang Iskandar Sitorus. Assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam, Mbak. Terima kasih undangan Sultan TV-nya. Iya. Ya, Bang Sitorus ini adalah selaku sekretaris pendiri Indonesian Audit Watch. Mungkin Bang, sebelum kita masuk ke pembahasan ini yang lagi hot banget nih Bang, bisa nggak sih Abang jelasin apa sih Indonesian Audit Watch itu? Jadi gini Al, terus terang saya tertarik undangan Sultan karena bicara kinerja. Oke. Audit itu umumnya dua. Paling lancar, paling sering, paling kerap didengar publik itu adalah audit keuangan. Oke. Tapi nyaris publik lupa atau banyak orang tidak memahami bahwa ada lagi audit, namanya audit kinerja. Jadi dua pola ini bisa menentukan sesuatu lembaga atau kementerian atau apapun itu, atau organisasi kecil sekalipun, sukses atau gagal. Itulah kalau kami beberapa orang, waktu itu ada 5 orang ya, tahun 2005 mendirikan Indonesian Audit Watch. Kami menjadi memposisikan diri untuk memberikan alternatif terhadap sesuatu produk audit, baik itu audit keuangan maupun audit kinerja. Kami lahirnya hampir berbarengan dengan lahirnya Undang-Undang Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia tahun 2005 itu. Begitu sementara Al. Oke, sebagai orang yang bagian dari audit, melihat transparansi, terus kemudian apa yang terjadi sekarang di Indonesia, Abang melihat MK itu seperti apa sih Bang? Mungkin bisa dijelasin MK ini apa sih Bang kalau menurut Abang? Kalau kita perhatikan ini sebenarnya kan MK ini adalah lembaga yang memang lahir dari produk waktu itu reformasi kan. Ini adalah salah satu unsur yang dilahirkan kesepakatan bangsa kita untuk mengoreksi tindakan-tindakan dari sisi perundang-undangan maupun dari produk perundang-undangan atau proses perundang-undangan jika ada sesuatu produk perundang-undangan yang akan berbenturan atau bertentangan dengan Undang-Undang Dasar itu sendiri. Makanya disebut Mahkamah Konstitusi, bukan Mahkamah Keluarga gitu. Tapi kan banyaknya Mahkamah Keluarga katanya Bang. Nah ini sekarang yang menjadi agak aneh ya, sampai hari ini gitu ya. Kemarin juga hiruk pikuk. Jadi begini dia Mbak, kalau kami perhatikan bangsa kita masih lupa mengoreksi MK itu tidak sekedar moralnya. Tapi kalau kemarin kan masih hiruk pikuk nih, habis MK lahir MK gitu kan. Betul. Kita bingung, MK lahir pun belum tuntas masalah. Jadi kalau kami perhatikan Alm, MK kemarin dalam produknya yang disebut kemarin menjadi membuat kecoh, membuat kisruh, membuat apapun. Kalau menurut kami bukan terkait dengan Gibran, tapi terkait dengan ketidakmampuan mereka berkinerja di dalam institusi MK itu sendiri. Coba kita bayangkan, ada beberapa orang di sana yang katanya disebut hakim konstitusi, itu tapi produknya membuat riuh. Nah, ini sama dengan ada institusi negara dikendalikan atau dikinerjakan, berkinerja orang-orang, tapi produknya membuat kita mengalami hal yang tidak baik. Jadi bukan kecil hanya fokus terkait Gibran, tapi orang-orang ini membuat kinerja yang tidak baik, produknya tidak baik, maka MK memutuskan itu bermasalah. Apapun masalahnya, sudah ada catatan bermasalah. Nah, ini berasal dari perilaku. Mungkin mereka menabrak aturan mereka sendiri, karena satu institusi seperti di Sultan TV kan ada ketentuan-ketentuan, ada standar operasional prosedur, siapa melakukan apa, apa dilakukan siapa, siapa bertanggung terhadap apa gitu. Kalau ini di assessment atau di audit, nemu pasti persoalannya.
Nah, yang dilupakan orang-orang kebanyakan berkutat pada MK-MK adalah masih belum sempurna. Harusnya ada kebijakan negara, minimal kalau kami tidak salah bisa ditugaskan oleh DPR bagi Badan Pemeriksa Keuangan melakukan audit kinerja lembaga negara ini. Sehingga tidak hanya terpaku pada MK-MK, tapi ada produk dari negara yang menyebut memang kinerjanya seperti ini, sehingga menimbulkan hal demikian rupa. Ini mengakibatkan kerugian. Bisa saja kan temuannya adalah penyimpangan dalam memproduk yang kita kemarin membuat ricuh itu. Begitu dia. Karena kemudian kan keputusannya ya tadi Abang bilang membuat kisruh banyak orang. Kemudian kan ada pertanyaan apakah sudah tepatkah putusan seperti ini. Tapi kan ada dua kubu nih Bang. Ada yang setuju dengan putusannya, ada juga yang nggak setuju sama putusannya. Tapi kalau kita berbicara di lain sisi ya Bang ya, kita fokus dulu nih ke MK-nya itu seperti apa sih Bang. Kalau misalkan melihat beberapa tahun terakhir nih, kalau Abang bisa menjelaskan bagaimana kinerja MK dari tahun-tahun sebelumnya sampai pada akhirnya ketemu nih audit masalahnya. Jadi begini dia. Ini yang kita mau sampaikan. Setahun ke belakang gak ada masalah, sedemikian hiruk pikuk. Kenapa? Kinerjanya masih sesuai dengan koridor. Mungkin faktor-faktor X itu ada yang mempengaruhi, tetapi tidak sekuat saat ini. Kalau kami duga, kemarin kinerja itu menyimpang dari yang seharusnya. Jadi di dalam MK itu, sidang-sidang itu, personal sidangnya, mekanisme sidang, dan ada hal-hal administrasi sebagai faktor pendukung, mungkin tidak dilalui dengan seharusnya. Maka timbullah pendapat-pendapat yang seharusnya tidak keluar dari sidang itu, tidak keluar dari MK. Jadi kami melihat ini bukan persoalan, sekali lagi bukan persoalan Gibran semata, tapi ketidakmampuan mereka menata kelola bagaimana kinerja yang seharusnya di MK. Sebenarnya ini pintu masuk untuk memperbaiki MK ke depan hari. Bukan tidak mungkin kalau dilakukan audit kinerja akan ditemukan hal-hal buruk dari perilaku atau kinerja atau apa yang dilakukan orang demi orang di Mahkamah Konstitusi, baik hakim konstitusinya maupun administratifnya. Jadi kami tidak mau terpengaruh bahwa ini politik, kemudian terblok A melawan B atau B melawan A. Tidak di situ. Kami lihat kalau di situ kita berkutat, kita akan dirugikan bangsa ini. Yang pro dan kontra akan dirugikan juga. Kami tidak dalam konteks pro kontra, tetapi melihat kami juga dirugikan. Mengapa ada momentum sebesar ini tidak digunakan untuk mencari tahu apa penyebabnya? Kalau dari perspektif audit nih Al, kami hakul akan ditemukan kok. Permasalahannya akan ditemukan akar permasalahannya. Karena MK yang bekerja hanya beberapa hari menemukan kok. Tapi kan dari sisi atau perspektif moral semata mereka kan belum pada apakah benar siapa melakukan apa, apakah benar yang dilakukan itu sesuai dengan aturan, bagaimana mekanisme melakukannya, itu belum di assessment atau belum diaudit dengan cerdas, valid dan cermat. Berarti kan sebetulnya kalau untuk pemeriksaan sampai saat ini hanya baru sampai pemutusan atau pencopotan dari Ketua MK ya Bang ya, sudah digantikan Ketua MK-nya. Tapi kita melihat dulu nih kemarin kan banyak banget Bang tuntutan-tuntutan yang masuk, sekitar ada berapa belas tuntutan, kemudian kan beberapa ditolak, ada beberapa yang diterima. Yang saya pengen tanyakan gimana sih Bang caranya untuk memasukkan tuntutan itu ke MK, bahkan sampai ada salah satu mahasiswa yang memasukkan tuntutannya yang malah dikabulkan gitu Bang. Nah memang ini kekuatan netizen plus 62 ya. Akhirnya kelihatan juga nama kampusnya aja salah si mahasiswa itu gitu ya. Sampai repot semua pihak, ada yang pro kontra. Saya di antara teman-teman juga demikian. Kita hanya mau mengatakan dari perspektif audit, ada yang keliru. Yang kita sayangkan, DPR-nya diem. Kita nggak ngerti, mereka nggak tahu, nggak mau tahu, atau memang sudah tutup mata dengan hal-hal yang seperti ini. Mereka meninggalkan bom waktu persoalan MK ini bukan tidak mungkin akan berulang ke masa depan. Jika tidak ditemukan sesuatu penyebab, lalu dilakukan satu formulasi untuk mencarikan kanalnya. Hari ini kita lihat informasi yang beredar, memang dicopot Ketua MK. Tapi kan tidak baik proses-proses berikutnya. Sampai
kaum politisi memberikan tanggapan, masih tetap tidak berhenti. Malah sekarang gugatan-gugatan atau perlawanan terhadap MK dengan mekanisme dalam MK sendiri ditempuh banyak masyarakat. Ya, betul. Puluhan mau gugatan kayak mau peninjauan kayak mau apa kayak namanya, ini tetap tidak selesai. Kayak kita kalau kami dari IAW ya, Indonesian Audit Watch, melihat DPR-nya tidak cerdas, tidak cermat menggunakan momentum ini untuk memperbaiki, untuk memformulasikan agar MK itu sesuai dengan tracknya, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, sesuai dengan harapan yang ada di tengah-tengah bangsa. Malah yang mencermati cuma Ibu Megawati kan menyebut bukan begini, MK itu lahir begini, tapi kan nggak cukup hanya pernyataan seorang Megawati untuk memperbaiki MK. Instrumennya partai ini kenapa tidak digerakkan untuk memperbaiki itu? Ini yang kita sesalkan. Mudah-mudahan setelah mereka mencermati dari Sultan TV, cepet-cepet tuh di DPR-nya kerja gitu ya. Insya Allah sih. Gitu. Ya kalau misalnya audit kan berarti kan nanti abang memeriksa nih dari satu ke lain hal sampai ketemu titik masalahnya apa. Kalau misalnya nanti tuh si anak mahasiswa itu kena nggak sih bang? Kalau memang dokumennya lengkap, kalau di audit itu kertas-kertas kerja atau di milenial atau di sistem digital sekarang, IP-nya lengkap, kami Hakul bisa menyimpulkan apa yang terjadi. Karena kan kalau dilihat di media nih cocokologi nih, dicocok-cocokin. Gitu. Mereka menebak-nebak, menerka-nerka. Iya, betul, menerka-nerka. Jadi perspektifnya bias. Coba incas di dalam data itu. Coba kita masuk dalam persoalan itu. Coba kita bisa membuka dokumen-dokumen itu. Kita akan melihat ada penyimpangan atau tidak. Disinilah masuk aparat hukum itu. Baik itu KPK, baik itu jaksa, baik itu polisi. Tapi kan peluang ini menjadi tertutup dengan diamini MK-MK. Kami malah jadi curiga MK-MK untuk mendistorsi ada penyimpangan kewenangan yang dilakukan oleh MK itu sendiri. Jadi disederhanakan, disimplikasi. Padahal menurut kami tidak sesimpel itu. Ini dalam persoalannya. Ini besar persoalannya. Begitu dia sih. Mungkin abang bisa ngasih kebocoran sedikit, se-crowded apa sih, serumit apa sih gitu sampai abang tadi bilang nggak sesimpel itu gitu loh. Karena kalau ngelihat dari putusannya kan benar-benar simpel banget ya bang. Ada yang ngajuin, oke, ketuk palu gitu, selesai gitu. Tapi kan kita lihat alur dari publikasi media di Indonesia. Beberapa gugatan itu terdistorsi, tapi ada gugatan tertentu yang malah maksimalisasi. Kan? Nah ini yang coba kalau diurai, kami sangat yakin akan ketemu sebenarnya bukan hanya siapa yang menginisiasi atau menjadi intelektual dader, tetapi sebenarnya siapa yang ikut bersalah. Jadi tidak semata-mata bahwa ini hanya ketua MK itu, nggak sebatas itu. Nggak juga satu orang bisa mempengaruhi banyak orang. Karena yang dipengaruhinya juga nggak bodoh-bodoh banget kan. Kalau umpamanya masyarakat awam bisa lah gitu. Tapi ini diantara sama-sama hakim konstitusi loh. Kan saya nggak mudah mempengaruhi mempengaruhi redaksi. Apalagi nih hakim konstitusi. Jadi kami sayangkan DPR RI dari partai manapun gitu ya. Anda tidak mendapatkan momentum terbaik lagi. Kalau Anda lupa untuk memperbaiki hal ini dari perspektif audit. Minimal kami sarankan ke DPR, mau di komisi manapun itu, minta audit kinerja. Nggak haram kok. Nggak juga justru bahwa ini akan merugikan bangsa ini, enggak. Justru menguntungkan. Karena apa? Hal yang dihasilkan MK-MK itu sendiri menjadi seperti bias, menjadi tidak berbentuk saat ini. Nggak memuaskan semua pihak juga. Nah, apakah produk dari MK-MK akan digugat lagi, akan dipersoalkan lagi, dilapor lagi ke MK-MK? Kan unik, nggak ada selesainya. Nah, jadi udah ada instrumen negara, instrumen yang berlaku selama ini, audit gitu. Saran kami dari IAW, DPR menggunakan kewenangannya, menggunakan fungsi-fungsinya, melakukan pengawasan berbentuk meminta BPK melakukan audit lepas dari bagaimana oknum BPK hari ini. Kita bicara institusi, begitu dia. Kalau dilihat dari sisi auditnya nih bang, kan keputusan kemarin itu yang disahkan adalah di usia 35 tahun ya bang, boleh mencalonkan sebagai capres atau cawapres ketika mereka sudah memiliki track record memimpin satu daerah. Kalau menurut abang pribadi nih bang, atau mungkin dari segi auditnya, kalau nanti itu disahkan atau misalnya memang sekarang sudah disahkan tapi walaupun bermasalah, kedepannya akan menjadi masalah apa nih bang? Kan sudah ada perspektif yang berbeda.
yang disebut dipilih melalui pemilihan. Kan udah ada yang nanya, DPR bisa dong? Iya. DPRD bisa dong? Artinya begitu disederhanakan sekali keputusan MK kemarin. Iya. Ini kan membuat dan mempertontonkan kepada bangsa asing, kita ini bangsa yang konyol, teramat bodoh membuat aturan seperti itu. Yang mana harusnya sebagai kepala negara tidak semudah itu. Iya dong, jangan jangan terlalu fleksibel multitafsir. Harus jelas waktu dulu, nggak ada kepentingan kan, usia 40 tahun. Iya. Saklek. Saya 39 tahun, sekian hari juga nggak bisa. Walaupun saya adalah gubernur berulang-ulang gitu ya. Enggak, kalau sekarang kan 40 dan atau mengikuti pemilihan atau pemilihan raya lah ya, dipilih oleh rakyat. Tapi kan ini tidak jelas apakah ke bupati, wali kota atau DPRD. Atau jangan-jangan nanti pernah dipilih melalui seperti apa? Kan repot juga. Jadi saran kita jangan disimplikasi supaya tidak menjadi bias, supaya tidak menjadi absurd hasilnya, supaya tidak menjadi terkotak-kotak pemikiran masyarakat di tengah-tengah publik ini. Ini sekarang pro kontra itu karena ada peluangnya, Mbak. Kalau nggak ada peluangnya maka tidak mungkin terjadi pro kontra. Waktu umur 40 tahun kan nggak ada peluang menafsir. Kenapa itu bisa ketat? Ini sekarang terlampau longgar. Nah, sekali lagi ini bukan persoalan Gibran. Ini persoalan bangsa ini. Kebetulan yang mendaftar menggunakan momentum memanfaatkan keputusan ini kan baru Gibran. Takutnya berikutnya ada Kaisang, takutnya ada yang lain, kan begitu juga kan. Jadi harapan kita kepentingan nggak apa-apa, kepentingan segelintir orang mempengaruhi kepentingan banyak orang, tuh namanya adu kepentingan ya. Tapi jangan sampai terlihat banget bahwa ini didesain untuk si X gitu. Kalau umpamanya desainnya kemudian yang menikmati adalah X, Y, Z, alasan pemaafnya tinggi, Mbak. Ini kan alasan pemaafnya menjadi tidak ada karena hanya si X. Kalau peluangnya X, Y, Z nggak seperti ini, hiruk pikuknya bisa saja umpamanya dimanfaatkan oleh putranya siapa petinggi partai politik yang sudah pernah DPRD, yang putri dari petinggi partai politik yang sudah pernah bupati atau wali kota atau yang sudah pernah jadi gubernur menjadi sah. Tetapi ketika keran ini hanya digunakan oleh satu orang, orang menganggap tidak adil. Begitu dia, Mbak. Oke. Sebelum kita lanjut, kita akan break sebentar, tapi kita akan kembali setelah pariwara berikut ini. Terima kasih.